Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua Giovanni Tobia, dan kali ini kita akan test ride Honda Karisma X 125D. Kita putar balik dulu ya. Oke. Ya, kalian bisa lihat ya, ini Karisma X yang biasa gua review dan belum ada yang spesial di motor ini karena semuanya full original. Ya, yang penting mesinnya ini udah di bore up, udah dirubah, koplingnya juga diganti, pakai customan gitulah. Ya, biasa ya, motor gua biasanya pakai part custom tapi nggak tahu merek apa. Intinya motor ini tuh mesinnya emang udah nggak standar, tapi sisanya masih, tampilannya pun masih biasa aja, nggak ada yang spesial di tampilannya. Kayak misalnya contoh, bodinya pada lecet, peleknya karatan, gitu-gitulah. Kita mau coba putar-putar keliling komplek aja ya. Oke, yang pertama gue mau bahas dari motor ini adalah ininya, suspensinya. Nah, untuk suspensinya sendiri, motor ini tuh lumayan keras, meresahkan. Iya. Contoh dari suspensi belakang, walaupun udah diganti pakai ISS ya kalau nggak salah. Ya, ISS deh. Gue lupa nih merek yang suspensi belakang gua apa. Cuman ini sok udah menyentuh umur 10 tahun dan belum diganti. Jadi untuk rasanya sendiri lumayan sudah kayak sok mati gitu. Cuman enaknya kalau buat boncengan dia masih sangat enak dan stabil, walaupun nggak empuk-empuk banget gitu. Nah, itu yang suspensi belakang. Jadi rasanya cukup stabil walaupun emang lebih ke arah keras, dan juga apa ya, istilahnya kayak mental gitu lah kalau kena. Tuh, lihat, dengar nggak kalian kalau ada bunyi jedek? Nah, itu karena sok belakangnya terlalu keras. Lalu untuk yang depan sendiri, yang depan ini pakai sok original teleskopik seperti biasa. Namun rasanya lumayan empuk, lebih empuk daripada New Jupiter MX gua malah. Cuman memang karena mungkin olinya sudah habis ya, oli shockbreakernya, jadi reboundnya tuh kayak telat gitu. Jadi kalau gue naikin motornya dia agak mendelep. Tapi overall masih sangat oke. Untuk pengereman, shocknya juga nggak terlalu keras yang bikin ban nyeret, itu enggak. Dan untuk posisi duduk ini layaknya motor bebek ya, masih sangat standar. Cuman shockbreakernya membuat motor ini agak sedikit tinggi ya. Shockbreaker belakangnya kan diganti tuh. Ini agak sedikit tinggi motornya. Dan posisi stang ya ini ke gua, jadi gua duduk dan stangnya itu rasanya lebih menukik, beda dibandingkan New Jupiter MX 135 yang lebih landai. Ini mirip-mirip malah rasanya, sama kayak MX King, walaupun ini bebek nggak punya kopling tuh ya. Lalu untuk ini sendiri, apa, kursinya ya, joknya ini keras, seriously keras. Menurut gua itu benar-benar keras ya, karena kalau dibandingin dengan merek-merek lain gitu ya, contohnya motor sekelasnya yaitu Supra X125 mungkin masih lebih empuk dibandingkan motor ini. Ya, Karisma terkenal suspensi keras, joknya juga lumayan keras. Jadi untuk kenyamanan ya so-so lah. Mungkin karena ini motor bebek, jadi ada pengecualian. Walaupun suspensi keras, tapi dia bebek. Jadi posisi duduknya santai, nggak ada kopling, nggak pegel. Dan beda sama Matic. Kalau Matic itu ring 14, dia ring 17. Jadinya kita bisa melewati goclakan di jalan dengan lebih baik ya. Oke, itu tentang kenyamanan posisi duduk dan shockbreaker. Sekarang gimana sih rasa mesinnya sendiri? Nah, mesinnya karena udah dirubah, ini enak deh. Ini lumayan enak karena ya secara cc ini 135-an, 135 cc. Untuk tarikannya sendiri dia agak lemot di bagian bawah. Ya, mungkin ciri khasnya Karisma masih terbawa di mesin yang sekarang. Lemot di tarikan bawahnya masih berasa sekali sob.
Jadi kalau buat nanjak atau buat boncengan terus ditanjakan, ya harus gas agak dalam supaya motornya ngacir. Kalau enggak, ya berat. Ini angkot mau kemana deh? Oke. Eh, Lalu untuk gasnya, handle gasnya ini enteng banget. Diputer dikit udah jalan ya. Enak banget nih kalau di MX gasnya kayak gini tuh enak banget serius. Untuk gasnya enteng, terus pengereman ya, untuk pengeremannya sendiri motor ini belum ada yang spesial ya, karena depan masih kaliper 2 piston, yang belakangnya masih tromol. Jadi belum ada kaliper Nissin, belum ada ABS atau semacamnya di motor ini. Cuman untuk rem belakang, kalian pasti udah pada tahu kali ya, pengguna Karisma, rem belakangnya itu wah kacau ya, kayak nggak ngerem. Jadi kalau diinjek, ditekan banget tuh baru nyeret, tiba-tiba nyeret gitu. Kalau buat pengereman yang apa, biasa-biasa aja, yang nggak terlalu ekstrim, masih bisa diandalkan. Cuman efeknya tuh kayak misalnya rem depan efek ngeremnya tuh 80%, yang belakang cuman 10% aja gitu. Jadi nggak kerasa ngerem banget, bener-bener kayak ngelos aja. Gue juga nggak tahu kenapa rem Karisma kayak gini. Terus yang depan masih oke, depan masih bisa diandalkan. Cuman di handle remnya ini terasa lumayan keras. Jadi tangan gue tuh atau jari gue ini pegel banget kalau buat lama-lama pakai motor ini. Waktu itu gue pernah nyoba ke Bogor ya, naik motor ini tuh rasanya pegel di tangan. Ya, tangannya tuh pegel, ngerem terus. Karena rem belakangnya sendiri tuh nggak bisa diandalkan. Jadi harus mengandalkan rem depan, yang notabene rem depan sendiri tuh keras tuasnya. Jadi ya udah lumayan pegel. Itu yang gue rasakan di motor ini ya. Lalu untuk tadi mesinnya, oke, mesinnya tadi tarikan bawahnya lemot, cuma napasnya jadi terasa lebih panjang. Nah, bukan lebih panjang sebenarnya, jadi lebih lama aja naiknya. Jadi rasanya tuh feelnya jadi lebih panjang, padahal dia naiknya lama gitu. Untuk mesin diborap kayak gini, keawetannya masih terjamin sih, karena ini udah lumayan lama ya mesinnya diganti, ada kali 3 tahunan, dan dia masih top chair, belum ada rusak, belum ada ngebul sedikit pun. Tapi emang ada ngerembes sedikit di bagian mesinnya. Dan untuk konsumsi bahan bakar, motor ini dulu ya waktu speedometernya ini nyala, sekarang kan mati tuh, lihat ya, mati tuh karena akinya nggak ada. Dulu konsumsi bahan bakarnya bisa menyentuh 50 atau 60 km per liter sebelum diganti mesin. Karena ini diganti mesin jadi gue belum melakukan pengujian lagi. Mungkin sedikit lebih boros, tapi seboros-borosnya Karisma tuh masih irit, masih enak. Kalau lagi motor ini kan masih karburator, jadi masih bisa diandalkan lah konsumsi bahan bakarnya. Buat jauh-jauh masih oke, masih irit. Dan juga perawatannya lumayan murah gitu. Ya, kita muter kemana nih? Oke, kita sambil muter-muter sore ya. Gabut juga kan. Nah, ngomongin soal bagasinya, motor ini tuh lumayan mumpuni ya, sama kayak Supra, kayak Revo 11-12, nggak ada beda jauh lah untuk penyimpanan bagasinya sendiri. Tetap bisa diandalkan walaupun emang nggak helm in, nggak bisa buat nyimpen helm sekecil apapun karena nggak ada yang muat. Jas hujan bisa, jas hujan. Untuk kayak naruh sepatu, sendal atau itu diselip-selipin bisa lah. Dan untuk motor ini kalau dibawa ngebut, bodinya tuh geter banget ya, karena lihat, kalian bisa lihat ya di sini, baut-bautnya tuh udah pada longgar ya. Mungkin kemakan umur, ciri khas Honda banget gitu kayaknya, kemakan umur pada longgar ya. Terjadi juga di motor-motor yang lain. Wih, mepet banget.
Nah, untuk napas motor ini yang gue bilang tadi kerasa lemot, tapi sebenarnya enak loh. Ditarik tuh tenaganya ngisi. Kalau ngomongin soal data, tenaga motor ini tuh sebesar 9 horsepower, sama seperti Supra. Bahkan sama kayak punya Honda Scoopy ya, walaupun Scoopy itu 8,9 horsepower lah. Ya mirip-mirip ya, tapi karena ini motor bebek, nih kita lihat buat nanjak tuh. Gasnya dia enteng, cuman responnya agak lemot. Jadi rasanya kalau buat nanjak tiba-tiba gitu, dia agak berat rasanya. Agak delay sedikit gitulah. Nah, perubahan di motor Supra X dari Karisma itu ada di tarikan bawahnya. Kalau Supra X 125 yang R itu ya, yang udah cash wheel 2012 kalau nggak salah deh. Nah, itu udah mulai lumayan berubah karena pas gue cobain tarikannya beda di bawah. Mestinya sama 125 cc, terus karburator juga, mapping percepat mapping mesinnya kayaknya dibedakan ya. Jadi karena motor-motor bebek tuh seringnya di perkotaan, jadi dia dibuat lebih responsif di tarikan bawah supaya, nah Supra kayak gitu tuh, supaya buat stop and go tuh lebih mumpuni. Jujur aja kalau pakai motor ini gua agak pegel tangannya karena tarikan bawahnya lama, agak lemot gitu. Apalagi kalau buat cepet-cepetan ganti gigi. Oh, ground clearance-nya lumayan pendek ya. Beberapa kali gue mentok pakai motor ini loh, padahal sendiri. Ya, nanti kita coba gaspol ya di luar komplek. Di sini masih rame. Tuh kan kerasa banget mantul mental gitu kan kalau buat ngajar polisi tidur. Ya, bannya ini udah botak yang depan, belum diganti. Jadi benar-benar gak ada yang spesial dari motor ini gitu. Kalau kalian mungkin punya ide apa sih yang bakal gue restorasi di motor ini ya? Body kali ya, body, jok, ban. Gue pengennya ganti pelek cuy, tapi gue bingung antara modif motor ini apa modif Jupiter MX. Tulis komen di bawah kalau kalian punya saran, mending mana sih, modif ini apa MX? Kalau gue sih mending modif Jupiter MX ya. Soalnya lebih ready aja buat kemana-mana tuh, enak, tenaganya juga lebih gede. Nah, dia kalau udah agak naik sedikit RPM-nya lumayan lompat gitu, nyendal, seret. Dan nyendarnya tuh kayak ciri khas bebek banget. Kan karena ini motor nggak ada koplingnya, jadi pas begitu dilepas kopling kayak engine brake-nya tuh kerasa banget. Motor ini untuk jarak jauh kayak misalnya jalan raya Bogor atau misalnya Sentul gitu. Untuk jarak jauh oke. Tapi untuk jarak pendek kayak gini nih, banyak polisi tidur dari tadi. Tangan gue pegel banget men. Kerasa loh, bener asli pegel, ini udah pegel loh. Padahal baru berapa kilo ini. Kerasa di pergelangan tangan gue ke atas tuh pegel cuy. Nih kita agak gas di sini deh. Iya. Sepi nih. Ya. Ya kayak gitu rasanya. Nggak terlalu responsif. Namanya juga motor bebek. Tapi lumayan loh. Iya lumayan. Memang nggak selompat motor kopling, cuman ngisi terus tarikannya. Cuman yang bikin risih adalah getaran bodinya. Suara knalpot tuh kalah sama suara bodi. Iya. Aduh, udah lama nih ya, udah 10 menit lebih nih kayaknya. Ya udahlah. Mungkin segitu aja dulu vlog kali ini. Kalau kalian punya saran atau ngapain, tunjukin aja gua harus motovlog kemana atau motor yang mana gitu kan. Tulis komen di bawah, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Tetap terus jaga kesehatan dan juga stay safe kalau kalian pergi-pergi kemana-mana. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.